pemerintah itu dalam postur APBN-nya dia juga menyatakan kita menanggung PPN, jadi ada pengeluaran untuk bayar PPN pemerintah itu, meskipun itu masuk lagi ya. Masuk lagi. Balik lagi pertanyaannya, ada nggak tuh dari tanggung jawab negara tuh untuk hal-hal yang kayak gitu itu gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salah. Ya, jumpa lagi dengan saya Dedi dan ini ada Mas Gofur. Halo, Mas Assalamualaikum. Gofur, ini ahli pajak. Ahli pajak yang udah tenggelam gara-gara nggak mau lagi syuting sama kita. Kebanyakan klien, apalagi akhir tahun ya. Bukan, ini agreement-nya nggak cocok. Oh, agreement-nya kurang kemarin ya. Jadi gini, Mas Gofur. Gimana? Ini kita bahas apa ini podcast kali ini, Bro? Podcast kali ini ya obrolan santai tentang pajak ya. Podcast itu podcast santai seputar pajak. Kita mau ngobrolin tentang PPN 12%. Meskipun batal, tapi masih banyak pertanyaan sih sebenarnya dari kami ya sebagai orang awam. Pertama, batalinya dadakan. Kayak tahu bulan nih. Iya. Sementara ada banyak saya juga ada tuh kena Apa nih? apa sih ya? Kalau nggak bahan kue itu ada tuh banyak yang udah kena PPN 12% tuh. Yang sasetan itu ya? Ya kayak gitu sih. Itu kan kita bingung ya. Maksudnya ini kan batal nih. Kalau kita udah terlanjur bayar, dapat balikan nggak tuh dari pemerintah? Nah, jadi intinya begini ya. Sebenarnya tuh tarifnya tetap 12%, Bro. Oh, tetap 12%. Tuh kan bikin bingung lagi tuh. Jadi pemerintah menggunakan kayak pengertian dari diksi lah. Diksinya itu DPP nilai lain begitu. Oh, DPP nilai lain. Oh, tambah mumet kan? Iya. Jadi kan biasanya PPN itu kan kita hitung tarif kali dasar pengenaan pajak. Iya. Dasar pengenaan pajak itu ya bisa harga. Kalau jual beli kan harganya berapa begitu. Nah, kalau itu terkait dengan tukar menukar gitu ya harga penggantian gitu ya. Kalau jual beli harga jual gitu. Itu yang disebut dengan DPP gitu ya. Nah, teman-teman biar paham juga. Dasar pengenaan pajak namanya. Jadi sebenarnya rumus umumnya pajak itu ya tarif dikali dasar pengenaan pajak. Nah, selama ini tarifnya kan sebelumnya 10% ya. Betul. Terus kemudian 2022 itu naik menjadi 11%. DPP-nya tuh ya itu tadi. Kalau jual beli ya harga jual berapa? Misal penjualannya harganya 1 juta. Berarti PPN-nya ya 10% atau 11% lah yang kemarin ya. 11% kali 1 juta tadi. 110.000. Ya, begitu. Nah, kalau yang sekarang? Sekarang itu tarif kali DPP. Tapi DPP-nya itu bukan harga jual. Dasar pengenaan pajak saja bukan harga jual, tapi lebih yang tadi. DPP nilai lain. Wah kan, DPP nilai lain. Nah, ini kan jadi bingung lagi nih bagi kita ya konsumen ya. DPP nilai lain itu dari mana dia? Dari munculnya dari mana? Ya situ. Jadi angkanya adalah 11/12 kali harga jual. Oh, berarti yang diomongkan teman-teman selama ini ya 9%. 11/12 itu berapa sih? 9% ya? 9, kalau nggak salah. Nah, 9 sekian kali 9% kali itu gitu ya. Iya, betul. Jadi memang tapi secara effectively nanti kan jadinya sama itu ya. 12% dikali 11/12 dikali harga jual misal. Kan tetap 11% jadinya. Iya. Berarti itu yang kena DPP nilai lain ini sebenarnya semua barang ya? Sebagian besar barang. DPP nilai lain ya sebagian besar saham. Sebagian besar barang gitu ya, dan jasa. Kecuali kalau yang memang barang mewah yang kemarin itu diumumkan tetap sesuai dengan 12%. Schedule-nya 12% di awal tahun ya naik ya. Untuk barang-barang mewah gitu ya. Barang-barang mewah itu sebenarnya sudah kena yang namanya PPNBM. Teman-teman juga perlu kita tahu PPNBM itu kan pajak pertambahan nilai barang mewah, bukan? Penjualan atas barang mewah. PPNBM. Aneh banget sih PPNBM, tapi pajak penjualan atas barang mewah. Artinya PPABM.
atasnya nggak usah dia pajak penjualan barang mewah. Cuma N-nya kecil sih, PPN kan N-nya kecil kan, sama aja dengan PPN, N-nya gede ya. N-nya gede, pajak pertambahan nilai. Oke. Jadi sebenarnya PPN filosofinya itu bukan pajak atas barang, tapi atas pertambahan nilainya. Nah, makanya PPN itu kan berbeda ya. Berurutan kan. Berurutan. Jadi begini, misal harga suatu barang itu dari produsen misalnya. Dari produsen berapa harganya? 10 misalnya. Kemudian diolah, ditambahin ini aksesoris naik jadi sekian. Dari sini ditambahin ini naik lagi sekian. Yang kena 10% atau 11% tarif PPN itu kan pertambahannya. Makanya pertambahan nilai namanya. Nah, ini lumayan ramai juga kemarin perdebatan di Twitter di X ya. Masalah pengenaan tarif PPN ini. Kenapa nggak ini? Bukan, karena orang awam menganggapnya gini, Mas. Misalnya PPN dari produsen 10 kan? Iya. Kemudian ke distributor berarti kan 10,1 gitu kan. Dari dari distributor besar ke distributor kecil dianggapnya 11,1 kali 11%. Ya. Dari situ ke end user ya. Konsumen akhir lah. Ya, konsumen akhirnya berarti 11,1 kali 11% kali 11%. Nah, ini kan lumayan jauh ya selisihnya kalau itu dibandingkan dengan perhitungan yang Mas tadi bilang gitu kan. Iya, karena memang pajak yang PPN, kalau yang penjual, PPN BM, pajak penjualan itu kan sekali ya. Sekali misal dari dealer, importir atau dari produsen awal, penjualan udah masuk. Nanti dari distributor jual lagi nggak ada PPN BM lagi. PPN nggak ada PPN BM lagi. Cuma komponen PPN BM nilainya itu sudah dimasukkan ke harga. Ya. Jadi misal tinggal nanti sebenarnya dalam sebuah komponen kenapa barang harganya menjadi lebih mahal, karena di situ mungkin di dalamnya ada PPN, ada PPN BM, ada margin yang diminta, ya kan? Iya, betul. Kayak yang Bro tadi sampaikan bahwa misalnya dari sini harga 10, kan ditambah PPN jadinya 10,1 ya. Betul. Itu belum tambah margin loh. Iya. Kalau misalnya si yang distributor mau jual ke end user dia mau nambahin margin 10% keuntungan ya 10% harga tambah 10% kan sudah 10,1 tambah PPN tadi 0,1 10,2. Iya. PPN-nya dari mana? Ketika distributor menjual lagi ya dari 10,2 kali tarif PPN tadi. Jadi masih ada komponen margin. Masa orang nggak nyari margin? Iya. Kan begitu. Tapi itu untuk PPN BM kan? Untuk PPN. Pajak juga. Pertambahan nilai. Karena PPN itu setiap ada kenaikan nilai itu bisa tadi ya uang. Uang. Kan ketika ada margin kan nilai barang itu diuangkan kan mahal. Nah, makanya disebut pajak pertambahan nilai, bukan penjualan. PPN itu bukan pajak atas penjualan barang sebenarnya, pajak pertambahan nilai gitu ya. Baik itu barang, baik itu jasa, kan begitu. Nah, ketika ada pertambahan nilai, makanya kalau PPN ini memang nanti dari sini ada pajak masukan, ada keluaran kan gitu kan ya. Kalau teman-teman gitu ya. Keluarannya berapa, waktu masukan itu berapa, nanti diselisihkan itu yang disetor, cuma selisihnya. Ke negara ya. Nah, makanya 11% sebenarnya kali pertambahan nilai, bukan kali harga yang disetor ke negara ya. Gitu. Nah, kalau PPN BM yang penjualan barang mewah tadi memang dia udah sekali, udah include semuanya, plug. Makanya dulu sempat ada yang bilang ya udahlah pajak atas barang nggak usah ada PPN, VAT ya kalau di luar itu kan. Kalau pajak PPN yang itu kan VAT kan ya, VAT. Value added tax kan, pajak pertambahan nilai. Nah, kalau ada beberapa negara itu yang mengenakan yang namanya pajak atas barang, tax good and service tax gitu ya. Jadi pajak Singapura ya kalau nggak salah. Ya, pajak atas jasa atas barang begitu. Dan itu sekali begitu ya. Sekali. Jadi ketika dari produsen ke sini sudah kena pajak, udahlah nggak usah pakai mekanisme ada PK, ada PM, pajak keluar macam-macam kan gitu. Ya mungkin lebih simpel. Cuma tadi mungkin ada potensi pajak yang dianggap hilang kan? Ya. Ketika ada tambahan margin, nggak kena pajak nih berarti. Iya. Jadi kalau sesederhananya kalau misalnya PPN BM karena dia include semuanya udah sekali gitu sekali, kan. Pajaknya udah satu di depan gitu. Tapi kalau tetap nanti nilai PPN BM ini dipecah juga. Ditambahin ke nilai harga barang tadi, Bro.
Misal ente beli kapal pesiar nih, harganya 50 miliar. Pajak PPNBM-nya 20%. Berarti itu kan 10 miliar ya? 10 miliar. Nah, orang ini yang kemudian 60 miliar. 60 miliar gitu. Ente bisa mau jual lagi ke end user gitu. Nggak ada PPNBM lagi, nggak ada dokumen yang nyebutnya PPNBM, nggak ada. Cuma langsung kan ente nggak mungkin jualnya 50. Betul, itu maksud saya. Jadi saudara misalnya kan yang jadi PPNBM itu kalau nggak salah satunya mobil ya. Iya, mobil sedan lah ya. Yang mewah. Nah, yang mewah-mewah itu misalnya 1M gitu kan. Berarti kan dengan ada PPNBM 1,2 kan. Bisa 20%, bisa 30%, tergantung tarifnya. Tergantung PPNBM tarif. itu kan ini apa? Nggak sama, nggak tunggal, nggak kayak PPN kan? Anggaplah misalnya dia 10%, gitu. berarti kan 1,1 M. Iya. Nah, itu kan yang langsung kan di depan tuh. Nah, saya misalnya mau jual dari dealer atau ATPM itu jual ke masyarakat itu misalnya 1,5. Ya, plus margin kan itu. Ya, plus margin kan. Nah, udah itu kan selesai kan di situ kan. Itu berbeda dengan misalnya kita beli TV. Karena itu kan kenanya PPN ya kan. PPN. Tapi yang mobil tadi juga kena PPN loh, Bro. Kena PPN juga mobil juga. Kena dong. Jadi semua barang itu kena PPN, kena PPN dan PPNBM. Ketika ente beli tadi PPNBM-nya 10%, ya. PPN-nya 11% misal. Ente tambahin harga, dijual, kena lagi. Tapi berarti yang ngenain end user tadi. End user. Kalau ke end user yang kena nanti harga misal berapa? Ente jual 1,5, ditambah PPN-nya berapa? 11% misal. 11% dari 1,5 dari harga yang ente tetapkan gitu. Banyak juga ya. Ya, jadi memang kalau PPN ini sebenarnya sangat teknis ya. Iya, betul sangat teknis. Filosofisnya sih nggak terlalu rumit. Nggak terlalu rumit filosofisnya. Oh, filosofi PPN. Pokoknya atas pertambahan nilai. Ada penambahan nilai. Kena aja gitu aja. Cuma kan teknisnya jadinya banyak komponen yang harus banyak dicak lah kalau bahasa ini. Secara aturannya juga banyak. Terus kemudian makanya aturan-aturan yang melibatkan PPN ini pasti ada pengertian. Nanti PPN dibebaskan, ada PPN tidak dipungut. Iya, banyak banget sih emang ininya. Ada PPN ditanggung pemerintah. Makanya kan ada PPN kayak minyak goreng, PPN-nya ditanggung pemerintah. Minyak goreng sama sembako. Minyak goreng. Khusus minyak goreng aja. DTP kan pernah ada PPN DTP gitu kan. Ada PPN namanya PPN DTP, ditanggung pemerintah. Pemerintah itu dalam postur APBN-nya dia juga menyatakan kita menanggung PPN, jadi ada pengeluaran untuk bayar PPN pemerintah itu, meskipun itu masuk lagi ya. Masuk lagi ke dalam. Tapi secara hitung-hitungan yang namanya PPN DTP atau ditanggung pemerintah ya pemerintah dalam hal ini mengatakan bahwa saya menanggung PPN mulu. Masyarakat yang menjadi konsumen atas barang ini, kamu beli barang ini nggak ada PPN-nya. Bukan berarti barang ini nggak ada PPN-nya, tapi sebenarnya ada tapi ditanggung oleh pemerintah. Ada mungkin tapi dibebaskan. Jadi memang istilah-istilah di PPN itu sangat banyak. Dan itu nanti akan ada konsekuensi, ada pengaruhnya terhadap administrasi pajak keluaran dan pajak masukan. Betul. Nah. Makanya menjadi sebuah keanehan ketika proses pembatalannya yang tiba-tiba. Karena kan bisa jadi kayak pengusaha nih kan, pengusaha ini udah merancang nih dengan adanya kebijakan itu kan. Kebijakan ini tanggal 1 nih. Padahal itu pertengahan Desember itu ada konferensi pemerintah ya. Ada banyak insentif dari pemerintah. Ya itu kan ada PLN, tarif listrik ya. Tarif listrik, PPh 21 setahu saya kan itu kan. Nah itu kan kayaknya nggak dibatalin itu. Tetap insentifnya tetap. Insentifnya tetap gitu kan. Nah, iya karena memang kalau itu pengumumannya kan kayaknya pertengahan Desember lah ya. Iya, sebelum tanggal 31 lah pokoknya. Nah, makanya masyarakat dalam hal ini pengusaha yang setiap hari day to day-nya berhubungan dengan faktur pajak begitu kan, pasti mempersiapkan sistemnya kan. Ya, betul. Apalagi teman-teman di bagian IT kan, mana ini settingannya gitu. Nah, udah 12% nih, 12%. Ternyata pas hari terakhir berapa jam sebelum pemberlakuan loh itu. Makanya kan banyak orang di Twitter itu ngirim screenshot bahwa harganya telah naik gitu kan. Setelah 12%. Beli ini 12%, beli ini. Mungkin secara nilai kecil kan ya. Maksudnya si orang itu dari satu orang lah ya, dari satu orang mungkin secara nilai kecil kan. Ya kalau misalnya dia harganya beli barang yang 100 juta, sejuta gitu kan, mungkin tambahannya cuma berapa ratus ribu kan. Cuman kan ini banyak juga nih orang yang melakukan yang sudah terlanjur udah bayar 12%.
kembali lagi pertanyaannya, ada nggak tuh dari tanggung jawab negara tuh untuk hal-hal yang kayak gitu itu gimana ya? Itu ada sebenarnya, Bro. Kemarin tanggal 3 Januari itu ada press release ya dari DJP. Itu saya baca ya, sebenarnya saya salah gitu. Ya, ada keterangan tertulis terkait dengan penerbitan faktur pajak begitu ya. Jadi memang salah satunya yang diatur itu ketika ini 1 Januari sampai 31 Maret ini masa transisi menyebutnya. 3 bulan ini masa transisi. Jadi ketika nanti masih ada kesalahan, masih ada titik-titik di mana misal orang saya sudah terlanjur setting 12% begitu. Ya, itu nggak disalahkan, fakturmu tetap boleh, tetap sah gitu. Kemudian ada yang bikin 11% dengan tarif 12% ya, tarif efektifnya 12%. Itu juga diperbolehkan gitu di masa ini. Nah, ketika nanti yang 12% seperti apa? Yang seperti Bro Dedi tadi sampaikan, nanti di sini di keterangannya pemerintah ini dalam hal terjadi kelebihan yang 1% tadi itu terlanjur diambil, dipungut, itu pembeli dapat meminta pengembalian sebesar 1% kepada penjual. Jadi pembelinya misalnya ente nih, ya saya beli ke toko saya, saya udah men-setting 12% nih PPN, nanti bisa minta pengembalian. Atas permintaan pengembalian kelebihan penjual, PKP penjual melakukan penggantian faktur pajak. Jadi saya sebagai penjual nanti bikin faktur pajak pengganti. Jadi misalnya yang tadi 12% menjadi 11%. Jadi nanti ada kelebihan. Nah, dari pihak saya nanti diperhitungkan tuh dengan, kan kita transaksinya nggak mungkin dengan satu orang. Iya. Nah, nanti apakah di SPT masa yang saya laporkan sebagai pengusaha kena pajak ini ada kelebihannya, nanti kalau ada kelebihannya diminta ke KPP gitu ya, ke DJP. Jadi di SPT laporannya ada kelebihan pembayaran pajak gitu, karena kita mungkin waktu jual kena 12% semua, jadinya kan kalau ngumpul-ngumpul kan banyak banget ya. Ya udah kita bikin faktur pajak pengganti nih, jadinya 11%. Kan ada mekanisme penggantian faktur pajak ya, diganti. Nanti kelebihan tadi bisa saya sebagai penjual bisa mintakan ke KPP kantor pajak untuk dikembalikan. Jadi secara sederhana ada refund lah ya. Ya, ada refund dengan mekanisme tertentu, asalkan misalnya si penjual itu mengurus itu ke DJP. Iya, kalau yang bagi pembeli kan sebenarnya itu uangnya pembeli ya. Ya, kan itu uang pembeli nih. Kalau misalnya saya nggak menuntut, gimana? Ya. Itu jadi hak penjual dong. Berarti kalau nggak menuntut ya, ketika nanti aturannya tetap 12% nggak salah, berarti nggak minta dikembalikan dari negara, berarti dia Bapak penyumbang ke negara berarti. Iya, begitu ya. Cuman kan ada. Tapi kalau memang ini ya biasanya kan terjadi transaksi itu antar perusahaan ya. Iya, betul. Dan ini sebagai vendor, sininya sebagai supplier itu kan lebih mudah tuh. Itu kan banyak tuh. Ya. Pasti nanti minta ada permintaan. Kalau antar PKP kayaknya lebih mudah sih, Mas. Kayak misalnya perusahaan Mas PKP gitu, saya PKP beli gitu kan, itu kan enak tuh nanti ya tuker-tukeran ini aja lah istilahnya, tuker-tukeran faktur lah ya. Tapi kalau misalnya ke end user nih, apalagi misalnya penjual ini tidak PKP. Kalau penjual nggak PKP kan nggak bisa menerbitkan faktur pajak, berarti nggak ada PPN-nya dong. Iya benar, itu kan nggak ada PPN-nya. Saya sebagai penjual misalnya nggak menerbitkan PPN. Nggak berhak untuk memungut PPN dari pembeli gitu kan. Cuman yang jadi masalah misalnya Mas, saya kan dapat supply dari Mas. Masnya udah PKP nih. Saya beli 12% kan. Saya nggak PKP nih. Tapi saya jual gitu kan. Otomatis saya naikin harga dong. Udah terlanjur gitu ya. Ini nih yang ribet-ribet ini, yang gini nih. Iya, nanti pasti banyak di lapangan begitu. Iya, makanya gimana itu tanggung jawab negara kan? Ini kan sebenarnya Bapak nanti bisa minta pengembalian ke saya kan? Iya. Karena saya nerbitin faktur 12%. Betul. Tapi orang ini terakhir gitu. Iya, Bapak merasa nggak dirugikan karena sudah menjual 12%. Dia juga nggak minta kan? Iya. Artinya ada loophole lah. Iya, ada loophole yang harusnya bisa diantisipasi ya. Maksudnya diantisipasi dalam hal ini tidak akan terjadi kalau misalnya pengumumannya tidak mendadak gitu. Hal-hal kayak gitu sih sebenarnya yang kita sayangkan ya. Bukannya kita tidak bersyukur dengan penurunan dengan tidak terjadinya PPN 12% ini. Cuman karena dia mendadak, jadi ada hal-hal yang kayaknya, harusnya nggak begini nih gitu. Iya. Jadi memang yang disuarakan oleh teman-teman di medsos ya, terutama di Twitter lah. Saya nggak tahu kalau di TikTok ada nggak yang nyuarakan. Di TikTok kayaknya buzzer banyak. Mendukung atau enggak itu? Berimbang sih kayaknya.
Kalau di Twitter kan lebih ke arah memang ini ya, ada kayak full tweet gitu ya. Ya, betul. Beberapa tokoh gitu kan bisa menyampaikan pendapatnya di situ terkait dengan peraturan-peraturan turunan tadi ya yang 12% kemudian tetap dikembalikan 11, ya. DPP nilai lain. Itu aja sudah banyak yang ini, kok DPP nilai lain. Padahal kan selama ini gini bro, selama ini sudah ada DPP nilai lain itu. Jadi selama ini DPP itu yang dasar pengenaan pajak ya harga jualmu berapa, yaitu tarifnya berapa kali harga jual, begitu aja kan PPN sederhananya ya. DPP nilai lain itu di pemerintah mengatur untuk transaksi-transaksi tertentu. Ini contoh nih, atas pembelian mobil bekas. Oh iya. Atas kegiatan membangun sendiri. Iya. Itu ada yang kemarin diributin juga tuh. Itu dasar pengenaan pajaknya bukan tarif dikalikan nilai bangunannya, bukan, tapi ada persentase tertentu misalnya. Betul, ya. Makanya disebut nilai lain gitu ya. Jadi nilai lain itu diatur sendiri. Nah, nanti ada pertanyaan juga nih, bagaimana membedakan nilai lain yang di DPP nilai lain yang karena tarif ini jadi batal 11/12 DPP nilai lain yang sudah existing selama ini, misalnya pasal 16C, pasal 16D gitu kan. Pasal 16C misalnya untuk kegiatan bangun sendiri tadi ya, pasal 16C sorry. Pasal 16C-nya mungkin untuk aktiva yang tujuan semula tidak diperjualbelikan. Kan banyak tuh perusahaan-perusahaan besar punya aktiva yang memang digunakan untuk proses produksi, digunakan untuk proses administrasi kantor gitu, komputer, mobil, kendaraan dan lain-lain. Dan itu memang bukan barang dagangan yang mau dijual. Tapi karena sesuatu akhirnya ya udah dijual. Ya. Nah, ini pemerintah mengaturnya dengan DPP nilai lain begitu ya. Nah, peraturan-peraturan seperti itulah yang kemudian nanti dalam tanda kutip agak menimbulkan kerancuan begitu. Makanya ada yang bilang ya udahlah tetap 11%, tapi kan nggak bisa juga karena di undang-undang HPP itu kan jelas gitu ya. Untuk hal ini PMK memberikan sebuah apa ya bahasanya ya, terobosan atau apa ya? Apa dia dalam tadi sih kalau tidak salah Dirjen Pajak ngomongnya ini memanfaatkan celah di UU PMK itu di UU PPH HPP, itu ya, UU HPP itu gitu. Jadi agak aneh juga sih dengan alasan beliau itu gitu. Ya karena di undang-undang itu kan yang diatur cuma tarif. Ya karena ini menurut saya UHPP ini adalah undang-undang yang banyak sekali tidak dipatuhi oleh pemerintah ya. Oh gitu ya? Iya, saya kasih contoh misalnya tentang karbon. Sampai sekarang kan belum. Kemudian kemarin yang pajak daerah itu yang pajak hiburan tertentu tiba-tiba dibatalkan kan. Iya. Nah sekarang PPN pula gitu, tiba-tiba ada penyesuaian lah. Jadi kayaknya nih undang-undang jadi mainan banget ini. udah banyak pasal-pasalnya yang udah ngatur ini. Sebenarnya undang-undang itu kan HPP kan harmonisasi ya. Iya, sebenarnya nggak harmonis ya. Disharmonisasi peraturan perpajakan ini kayaknya. Makin tambah ruwet kan, harusnya kan harmonisasi itu menjadi lebih gampang lah ya ketika diterapkan ini kan. Nah, ini ya memang mungkin si pembuat undang-undang dalam hal ini ya, pemerintah dan bersama-sama dengan DPR itu kan harus ini ketika membuat sebuah undang-undang itu kan sifatnya umum ya, general gitu dan luas gitu. Nah nanti kemudian ada beberapa ketentuan yang didelegasikan, misal aturan terkait dengan besaran PTKP atau penghasilan tidak kena pajak misalnya, itu akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan presiden misalnya, atau peraturan pemerintah menteri, atau peraturan menteri keuangan. Ada pendelegasian atas hal-hal semacam itu. Nah, di sini nggak ada ya. Tapi kalau nggak ada pendelegasian, kemudian dalam tanda kutip ada manuver seperti itu, ya tujuannya baik sih. Tujuannya baik demi tadi kan selama ini ketika dinaikkan ke 12% kan suara rame netizen, masyarakat kan banyak yang memprotes karena memang cukup akan berdampak besar terhadap pengeluaran teman-teman yang terhadap kehidupan bangsa dan negara. Tapi sebenarnya gini Mas, ada orang yang bilang juga bahwa kenapa sih rame terus gitu terkait pajak itu? Sebenarnya bukan masalah masyarakat nggak mau ya, iya. Tapi trust aja sih sebenarnya. Bisa jadi trust terhadap
penyelenggaraan ini ya. Ya sebenarnya yang kasihan sebenarnya pajak sih. Kalau dilihat-lihat gitu ya. Misalnya anggaran terbesar untuk APBN ini kan salah satunya adalah Polri kan. Oh betul. Itu Polri itu nomor 2 kalau nggak salah. Iya. 100 sekian triliun kalau nggak salah ya. Jadi masuk dalam top 2 kan, Iya. top 3 itu ya. Sementara kita lihat kan kinerjanya saat ini begitu disorot negatif lah oleh masyarakat. Karena ini ya oknum. Oknum banyak. Artinya kan masyarakat jadi Gimana Kang Darsim? Oknum ya? Kang Darsim, masyarakat polisi itu oknum atau gimana itu? Jadi itu yang akhirnya membuat betul. suara masyarakat itu begitu kenceng gitu ketika ada kenaikan pajak gitu. Iya. Karena ngapain gue bayar gitu? Sementara orang yang harusnya jadi garda terdepan untuk melindungi, melayani masyarakat gitu kan, dalam tanda Seperti kutip ini gitu malah ya. nembak. Iya. Ya kasus-kasus semacam itu kan sebenarnya menimbulkan distrust ya. Ya distrust dan yang kasihan kan orang pajak akhirnya. Iya, kan memang yang gini, partisipasi yang aktif dari masyarakat itu kan ya terkait dengan pembayaran pajak ya. Betul. Gitu. Itu nggak bisa dipungkiri bahwa negara-negara yang semacam negara demokrasi yang menerapkan pajak begini, kecuali memang nggak ada pajak ya. Iya. Ini kan ada pajak, berarti pemerintah itu kan dalam penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahnya sehari-hari itu kan dibiayai dengan pajak ya. Betul. Bahkan 80%, hampir 80% lah pengeluaran dari pajak. Meskipun SDA kita itu banyak, saya nggak tahu juga. Sumber daya alam kita banyak, tetapi kok ini porsinya seperti apa masuk ke APBN kita. Nah, dan kejadian-kejadian di masyarakat seperti kayak beberapa penembakan di Semarang. Gama di Semarang itu, kemudian yang terakhir di Tangsel yang minta pendampingan tapi nggak Tangerang didampingi. ya. Hal-hal semacam itu kan akhirnya membuat masyarakat kayak jengah gitu ya. Iya. Buat apa saya bayar pajak? Iya betul. Itu sih yang harusnya sebenarnya. Jadi ya terlepas ya dari bahwa ada oknum pajak juga yang melakukan kayak sesuatu lah yang tidak baik gitu kan. Sama satu lagi, oknum pajak itu kadang-kadang kalau misalnya ada masyarakat protes gitu, dia selalu bilang gini, ada lah yang oknum bilang gini, "Alah lu paling bayar pajak kendaraan doang juga ribet gitu." kan harusnya nggak tidak menyepelekan suara orang hanya karena dia bayar pajak Itu pun motor telat ya? doang gitu ya. Itu pun telat ya. Iya. Ya kadang ada juga yang komplain pajak sebenarnya nggak bayar pajak. Ada juga yang motor aja kan dibayar-bayar tapi dia nuntut jalanan halus gitu kan. Emang masalah pajak ini rumit ya. Maksudnya, Tapi memang yang kalau kita lihat di Twitter ya, Iya. yang bersuara tuh memang anak-anak yang lumayan inilah. Memang mereka dipotong pajak, paling nggak gaji mereka. paling nggak gaji itu mereka di dipotong atas PTKP lah ya. Gaji yang Nah 8 sekarang juta, PTKP-nya 2 juta. dinaikin mungkin nggak ada dipotong. Jadi ketika PPh-nya sudah bayar, PPN-nya dinaikin kan mereka pasti akan teriak gitu ya. Dia akan kesal lah ya. Apalagi dengan melihat dalam tanda kutip yang tadi kinerja beberapa aparatur pemerintah. Ya, kita nggak bisa institusi menutup mata, bukan hanya kepolisian, mungkin yang lain-lain juga. Ya banyak lah, semua hampir merata yang lah ya. membuat masyarakat itu tidak puas atau kecewa gitu. Dan akhirnya kan mau nggak mau yang bisa dilakukan masyarakat itu ya protesnya atas pajak itu. Betul. Protesnya atas pajak. Karena itu yang paling bersentuhan dengan kita, gitu. dia. Semuanya hampir kena kan kalau pajak Iya, itu. betul. Karena aturan lain kalaupun diprotes kayaknya nggak terlalu ini gitu. Kayak misalnya tidak boleh memutar di Sudirman gitu, protes gimana gitu. Tetap muter ya. Tetap muter juga gitu. Tapi kalau pajak kan kita bisa protes gitu. Nggak bisa nih, gue nggak mau bayar gitu kan. Jadi itu Mas Gopur, apa ya? Ya kita bersyukur lah ya bahwa pemerintah mendengar suara masyarakat. Ya, alhamdulillah kita apresiasi angin segar itu lah lah. ya. Cuman saya sih berharap sebagai masyarakat awam gitu untuk hal-hal yang krusial seperti ini apalagi terkait perundang-undangan harusnya bisa lebih elegan lah ya. Iya, maksud saya tadi bahwa ketika kita buat peraturan itu ya memang sudah difikirkan gitu. Kalau mau diterapkan ya pemerintah itu harus tegas. Iya, konsisten aja gitu. Kalau memang secara analisa studi kelayakan, studi secara akademik dan lain sebagainya memang itu belum layak untuk dinaikkan, ditunda dulu nggak apa-apa. Iya, betul. Daripada kejadian seperti ini ya, meskipun semua namanya juga orang ya,
ketika kepepet pasti ada aja jalannya kan. Jadi, Tapi lebih baik kan ketika ada persiapan. ternyata jalannya nemunya 6 jam sebelum penerapan ya. Jadi kan kalau kita ada persiapan, pemerintah juga kan wibawa pemerintah juga masih. Iya, karena menurut saya bukan cuman baru kali ini teman-teman itu bersuara untuk kenaikan. Udah ini kan. lama. Udah lama ada apa aktivis pajak, kemudian apa NGO juga banyak, bahkan akademisi teman-teman. gitu kan, profesor-profesor yang bergerak di bidang terkait gitu. Itu udah memberi masukan gitu. Iya. Kan kalau misalnya mendapatkan masukan dari mereka, kemudian pemerintah menyerap itu dan membatalkannya jauh-jauh hari, mungkin hal-hal yang ribet-ribet begini nggak terjadi gitu. Iya. Ada juga netizen yang membandingkan, wah pajaknya di Vietnam cuma 6% ya? PPN 6% kan? Diturunkan Iya, 8 jadi 6%. ada beberapa yang Cuma diturunkan jadi 8 kalau nggak dari salah. 6, dari 8 jadi 6. Jadi 6 sekarang. Untuk menaikkan itu ya, menggenjot perekonomian mereka gitu. Iya, Ya. cuma kan dibantah juga sama beberapa aparatur pemerintah kita. Iya, mereka 6%, cuma itu kena semua. Kalau kita kan nggak. Iya. PPN kita kan sembako nggak kena, kan? Iya, Nah, paham. Beberapa komoditi juga dibebaskan, kan gitu. Ya kadang-kadang kita netizen memang tidak secara komprehensif ya menilai Iya. apa kebijakan di negara lain. Misalnya yang mendukung pajak naik itu ada Skandinavia itu gitu kan. Pajaknya 60% PPH ya kalau nggak salah. 60%, 50% gitu. Tapi kan ya di sana mungkin penghasilannya juga besar gitu kan, atau Dan juga ini bro, public service-nya bagus. public spending, ya itu dia gitu. Pendidikan layanan gratis kesehatan gitu. gitu. Kalau di kita ya wallahu alam kan. Kalau di kita kan BPJS aja, ini ada lagi nih BPJS. Apa berarti? Pegawainya mendapatkan apa asuransi dari pihak lain gitu kan. Oh, dia pakai Ya pakai pihak ketiga kan, pihak lain. bukan Oh. BPJS sendiri gitu. Dia aja nggak percaya dengan Nah kemudian kan ada tuh yang nge-tweet, tahu nggak balasannya dari apa BPJS? dari salah satu pegawai BPJS. bilang apa? Bukan karena BPJS tidak bagus, tapi karena tidak cepat katanya. Itu kan jadi gimana sih mau ngebelain tapi jadi dia ngebalas dokter gitu kan, dok kami memang difasilitasi oleh perusahaan untuk memakai Lain. asuransi pihak lain. Bukan karena BPJS tidak bagus dok, tetapi karena masalah kecepatan katanya. Itu kan sama aja ya. Justru kan paling penting di kesehatan itu kan kecepatan penanganan dong. Kadang-kadang mereka tuh memberikan alasan yang kayak zaman kita kuliah dulu. Mau masuk kuliah kan benar-benar tapi nggak berhubungan gitu loh. Benar atau salah gitu. Tapi nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya antara pernyataan A dengan B gitu kan. Gitu. Ya begitulah. Jadi ya kita sih berharap lah ya, masyarakat lah berharap bahwa smooth lah gitu peraturan ini, karena kan kita juga tidak menutup mata bahwa APBN kita tergantung dengan pajak, kemudian Iya. pajak kita juga masih belum bagus lah, mulai dari tax ratio dan segala macam. Cuma ya kalau bisa smooth lah gitu, jangan tiba-tiba, kan beda logika pemerintah sama logika pedagang beda mas untuk bertindak gitu kan. Nah, Kalau kita paham bahwa logikanya pemerintah itu untuk bertindak itu kan harus ada aturan kan. Ada tertulis Kayak lah. misalnya teman-teman di KPP kan nggak mungkin dia tiba-tiba nerapin 15%. Mana aturannya kan bisa digituin kan. Tapi kalau pedagang ada isu naikin. iya, mesti nggak mau turun juga. Nggak mau nurunin dia. Jadi kan konsumen yang kelabakan kan. Tapi memang ketika komoditi itu nggak mau turun sebenarnya bagus juga sih ya pemerintah mengumumkan. Kayak zaman dulu ya. Iya, dari kayak Kementerian Komunikasi zaman Harmoko ya. Atau dari Sekretariat Negara tuh harga kebutuhan pokok, Iya, terutama saya ingat- yang berhubungan dengan masyarakat banyak ya. Ingat banget saya tuh, wortel tanpa daun. 5.000 per kilo gitu kan dulu begitu. Terong ada nggak terong? Nggak ada. Nggak diumumin terong. Nggak ada. Sekarang ada yang menguasai terong soalnya. Kalau cabai diumumin ya cabai. Cabai keriting. diumumin minyak dulu. Sehingga memang ketika ada pengumuman dari pemerintah itu spekulan juga kayak itu acuan. Oh, betul. Dia nggak berani maupun naik itu nggak berani jauh gitu. Iya, betul. Di pasar, kalau di pasar induk terkendali kayaknya di bawah juga kan mereka pedagang kan belinya di pasar induk semua kan? Iya, karena kan itu lewat radio. Radio kan lebih menjangkau semua orang kan. Iya. Kalau lewat Twitter kan mungkin separuh masyarakat, tapi ini lewat radio kalau zaman dulu Nah, tuh. dan itu menjadi semacam kayak benchmark lah. Betul. Harga itu menjadi benchmark atau acuan. Kalaupun naik juga nggak jauh dari situ. Ada yang berani naikin lah, nggak jauh dari Itu situ.
kebijakan semi komunis ya sebenarnya. Enggak Ya, juga ya? Ya, Sosialis lah, bukan komunis lah ya. Sosialis lah. Tapi itu efektif ya. Zaman dulu ini banget gitu. ya untuk membuat masyarakat merasa Terlindungi, ya. terutama dalam mengakses bahan-bahan kebutuhan pokok. Yang kebutuhan pokok aja lah. Kalau yang lain nggak usah diumumin. Iya, betul. Kan dulu juga kebutuhan pokok aja. Nah, kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak gitu. Dan disparitasnya nggak terlalu tinggi kayaknya ya. Kalau zaman sekarang kan tinggi banget tuh. Misalnya Iya. di Brebes harga bawang merah itu bisa berapa, di Jakarta. pasar induk wah bisa berkali lipat itu. Makanya kalau kata Kang Darsem itu kan sebenarnya banyak dapat keuntungan itu sebenarnya spekulan. Betul itu. Termasuk dia tuh spekulasi mulu hidupnya. Dia konseptor. Konseptor. Konsep doang tapi. Terlalu banyak. Gak ada yang eksekusi. Iya. Oke, itu ya Mas Gopur ya, Ya. tentang PPN ya. PPN, yang hampir 2 bulan ini menjadi trending diskusi ya. diskusi. Berarti nggak jadi PPN 12. Ada yang nak jadi beberapa barang mewah Ada kan. barang Soalnya saya jadi korban. Kenapa tuh Kang? Udah beli aqua kecil 10.000 satu kemarin. Di mana itu? Di CFD itu Sudirman. Nah itu kayaknya dari itu tahun ulah- lalu juga 10.000 ya. Itu ulah spekulan berarti. Ya, kayaknya, aduh, bisa dibalikin nggak kalau saya tuh? Lumayan kan? Tanya aja sama pedagangnya. Karena kalau di warung-warung kan udah cuma 4.000, 3.000. Dia omongannya kayak anak 90-an Bang. Secara. Oke Mas Gopur, terima kasih atas Ya. informasi tentang PPN ya, yang mungkin kita menganggap masyarakat awam itu sederhana gitu ya. PPN ya udah pokoknya 1% naik gitu, meskipun kemarin ada ribut juga 9% satu. Tapi masyarakat juga bingung juga ada istilah DPP nilai lain apa. Nah itu setelah apa namanya? Masyarakat tuh yang dipengen ini ya tarif efektifnya berapa Ya, sih? berapa lah. Kalau memang tarif normalnya 12, kemudian ada 11 atau 12 sehingga tarif efektif 11%, ya udah 11%. Ya, Kan bahasanya begitu ya. Begitu, kalau kita kan nggak mau pusing. Itu biar menjadi bahasa akademik, bahasa di arena pembuatan yuridisnya, dan bahasa akademiknya biar dibahas di sana lah. Tapi kalau secara masyarakat awam, PPN nggak jadi naik. Iya Udah, gitu ya. Daripada dijelasin kayak gitu, nanti apaan sih nih? kepanjangan. Nggak jadi beli dia, berantem aja itu di kasir. Malah nggak dapat untung nanti menjualnya. Ya itulah teman-teman tentang PPN ya, meskipun kelihatannya sederhana, Tapi sebenarnya nggak tetapi sederhana. sebenarnya tidak sederhana, tetapi ya kita tetap bersyukur lah bahwa kenaikannya penerapannya dibatalkan lah, meskipun ya nggak dibatalkan juga. Tapi anggap aja itu dibatalkan sehingga pengeluaran kita tidak membengkak seperti diprediksi oleh teman-teman dulu sebelum Prabowo mengumumkan pembatalan. Ya sekian dulu lah dari Podtext. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga bahasanya makin bermutu dan makin Makin disukai lah. Makin yang penting disukai itu. lah ya. Sebenarnya nggak bermutu juga nggak apa-apa kalau disukai. Iya, banyak juga yang cuma cerita hantu lebih disukai ternyata. Kita ngomongin yang Apa kita serius. cerita pajak hantu aja? Kita nanti akan cerita. Selama ini pajak kan hantu. Entah kemana ya. Untung Anda bisa nangkep ya. Nangkep hantu. Punya bayar, keluarnya nggak tahu kemana. Tahu. Nah, bener juga sih. Ya, sampai jumpa ya. Jangan lupa di like, subscribe, kemudian komen. Biar banyak yang lebih teredukasi lah tentang masalah pajak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.